Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Syukur pada hari ini kita menyimak bacaan dari Al-Ustaz tadi, ayat ke-67, 68, 69 dari suratul Baqarah yang insyaallah akan kita sedikit bahas pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, ini perkataan yang berupa pertanyaan. Atattakhiduna huzwa? Apakah engkau menjadikan kami, wahai Musa, sebagai ejek-ejekan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa mengatakan, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, dari aku menjadi salah satu orang-orang yang bodoh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ud'u lana rabbaka, mohonkan untuk kami kepada Tuhanmu. Apa yang kami minta untuk Tuhanmu berikan penjelasan? Yubayyin lana, mohonkan untuk kami dari Tuhanmu, wahai Musa, agar ia menjelaskan kepada kami mahia. Hiya itu kembali kepada Baqarah. Apa hakikat dari seekor sapi betina itu? Maksudnya kayak apa? Lebih dari sekedar seekor sapi betina, apa yang dibutuhkan lebih dari itu? Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Musa mengatakan, sesungguhnya ia menjawab bahwa Allah berfirman mengatakan, innaha, bahwa ia adalah seekor sapi betina, la faridun. Faridun itu musinnah yang sudah tua sekali. Bukan yang sudah tua sekali. Wala bikr. Bikr itu masih sangat muda. Kalau manusia itu wanita, bikr artinya perawan, yang belum menikah. Tapi tentu sapi tidak ada pernikahan. Maka ulama mengatakan bikr itu adalah seekor sapi perempuan, sapi betina yang masih sangat muda, yang bahkan kalau dia sudah melahirkan tidak lebih dari satu kali. Jadi agak beda sedikit. Kalau yang namanya bikr untuk manusia itu betul-betul dia tentu jangankan melahirkan, belum menikah, itu yang namanya bikr. Tapi kalau sapi, hewan, itu kata para ulama, bikr itu artinya yang belum melahirkan, atau kalaupun dia sudah melahirkan itu baru sekali. Karena yang namanya sapi betina itu bisa melahirkan berkali-kali. Awanun baina dzalik. Awanun itu artinya pertengahan. Jadi intisaf antara yang sangat tua dengan yang sangat muda, pertengahan. Fafa'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang kalian diperintahkan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kemudian mereka
bertanya lagi, mohonkan kami kepada Tuhanmu untuk menjelaskan lagi warnanya apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Musa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sapi betina yang berwarna kuning, dan tidak sembarang kuning tapi faqi'un. Faqi' itu adalah istilah untuk kuningnya itu pekat ya. Tapi itu khusus untuk kuning. Kalau hitam misalnya lain lagi, tidak bisa kita mengatakan aswad faqi', tidak bisa, tapi aswad halik ya. Jadi untuk warna dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada yang pekat, yang benar-benar ya. Itu beda-beda katanya. Kalau kita kan misalnya hitam apa? Misalnya hitam pekat, kuning pekat, hijau pekat, sama semua gitu. Tapi kalau bahasa Arab itu dia ada beda-beda. Nah, ini khusus untuk kuning ya, faqi'. Faqi'ul launuha, kuningnya itu betul-betul pekat, bersih sekali. Tasurun nazirin, menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyabaha alaina. Sekali lagi mereka bertanya, meminta, mohonkan kami kepada Tuhanmu menjelaskan sapi itu. Nah, kemudian karena Nabi Musa alaihissalam sudah kelihatan agak marah ya, maka mereka mencari dalil lagi, mencari alasan. Innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapi itu masih terlalu banyak yang kayak begitu. Yang betina, yang warna kuning itu kemungkinan masih ada banyak. Jadi tolong lebih spesifik lagi gitu. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Dan kami insyaallah, sesungguhnya kami, kata mereka, insyaallah niscaya akan mendapat petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harth. Musa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ia adalah sapi betina, la dhalulun ay ghairu mudhallalah ya. Dia tidak pernah dieksploitasi. Bukan sapi yang disuruh kerja keras. La zalulun ya. Dia itu bukan sapi yang setiap hari kerja gitu, tapi ini sapi yang diem aja ya. Sapi yang keren lah gitu kira-kira. Dia bukan sapi yang tusirul ardo, bukan membajak ya. Bukan yang membajak, tusirul ardo. Wala tasqil hars, dan dia juga bukan sapi yang mengairi. Jadi kalau zaman dulu itu sapi itu kan di belakangnya bisa ditaruh alat bajak, bisa juga ditaruhkan kayak tempat air. Jadi begitu sapi itu jalan, air itu tumpah gitu ke sawah itu gitu. Nah, bukan sapi yang begitu. Bukan yang membajak sawah dan juga bukan yang mengairi sawah. Kalau sekarang kan mengairi sawah itu pakai irigasi, tapi kalau zaman dulu itu diantaranya itu pakai sapi ya yang berjalan di sawah. Musallamatun. Nah, dia tidak ada belang-belangnya ya. Musallamatun ay musallamatun minal uyub. Tidak ada belangnya, tidak ada cacat-cacatnya. Pokoknya ini sapi istimewa. La syiyata fiha. Tidak ada aibnya dan tidak ada belangnya. Qalu la'ana ji'ta bil haqq. Kemudian mereka mengatakan al-an, sekaranglah. Nah, ini khas orang Bani Israel zaman Nabi Musa itu ya. Al-an gitu. Mereka itu betul-betul menyandarkan pada kepuasan hawa nafsu mereka. Kalau udah merasa puas, barulah mereka kemudian mengatakan al-an. Oh, oke, sekarang. Ji'ta bil haqq. Sekarang wahai Musa, kamu sudah datang dengan membawa kebenaran. Maksudnya sudah enggak bisa ada pertanyaan lagi. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka kemudian menyembelihnya dan hampir nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jadi suatu pagi tiba-tiba ada mayat di kampung tempat Nabi Musa beserta orang-orang Bani Israel. Katakanlah misalnya kayak kita itu desa atau kelurahan, ada RT-nya, ada lingkungan, tiba-tiba di perempatan satu lingkungan ada orang meninggal.
katakanlah lingkungan A, ribut. Ada di ayat setelahnya itu wa iz qataltum nafsam fadara'tum. Fadara'tum itu berselisih, ribut. Wah, siapa yang bunuh? Ribut, biur. Karena pembunuhan itu adalah sesuatu yang merupakan satu dari, kalau dalam istilahnya orang yang baca Taurat itu, satu dari 10 perintah Allah kepada Nabi Musa di dalam Taurat itu, la taqtul. Tak boleh membunuh. Jadi membunuh itu dosa yang betul-betul luar biasa. Kebetulan kejadian ini menurut, kalau kita baca tafsir ya, seingat saya, tolong nanti dicek di tafsir, itu terjadi setelah Nabi Musa tidak berapa lama pulang dari menerima Taurat. Jadi Nabi Musa menerima Taurat, lalu Nabi Musa sampaikan isi Taurat. Di antara isi Taurat itu ada namanya 10 Commandments. Ada 10 larangan yang paling berat di dalam Taurat. Jangan berzina, jangan makan makanan anak yatim, jangan makan riba, itu termasuk. Nah, salah satu di antaranya jangan membunuh. Tiba-tiba kejadian, ribut ya. Nah, begitu meninggal, ribut, sampai kemudian ada tuduhan macam-macam. Termasuk yang paling dituduh itu, nah, menurut sebagian riwayat, adalah warga dari lingkungan itu, gitu. Karena yang meninggal ini bukan dari sana. Katakanlah dari lingkungan A, tiba-tiba dia meninggal di perempatan dekat lingkungan B. Maka kemudian ada yang menuduh bahwa ini dia Pak, ini lingkungan B ini nih harus bertanggung jawab. Kalau tidak ketahuan satu orang maka semuanya harus bayar diat. Kira-kira seperti itu. Nah, terjadilah keributan dan kekacauan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Nah, ini hikmahnya besar sekali. Banyak hikmahnya. Silahkan kita baca nanti berulang-ulang di rumah ayat-ayat ini. Memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada mereka, cari seekor sapi betina, ya, lalu sembelih dia. Bagian dari sapi betina itu pukulkan kepada jenazah laki-laki itu, nanti dia akan bangun dan dia akan ngomong siapa yang bunuh dia. Nah, inilah yang diceritakan oleh Allah dalam beberapa ayat ini. Jadi rangkaian dari proses bagaimana Allah memerintahkan Bani Israel pada waktu itu, lengkap dengan pernak-pernik kerasnya hati mereka, membangkangnya jiwa mereka, itu diceritakan. Nah, di sini tadi kita baca selintas terjemahnya ya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kalau kita lihat coba bapak-bapak ya, betapa sederhananya perintah ini. Bapak Ibu, sembelih seekor sapi betina. Kan gampang. Dalam ayat ini baqaratan, seekor sapi betina. Mau warnanya apa, umurnya berapa, yang penting dia sapi betina. Sederhana betul. Tapi coba lihat bagaimana mereka menyikapi perintah Allah yang sederhana ini. Bukan dengan sami'na wa ata'na, tapi dengan mau berpintar-pintar dengan Allah. Kita manusia jangan berpintar-pintar dengan Allah. Makanya kata Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat, syaddadu wa ta'annatu fasyaddadallahu alaihi. Mereka itu bikin sulit, mereka bikin ribet, maka Allah bikin ribet mereka. Jadi kalau kita ini bapak-bapak ya, kadang-kadang suatu ketika hidup kita merasa ribet, jangan-jangan ada perintah Allah yang kita bikin ribet. Jangan-jangan ada hal-hal yang Allah minta sederhana, mudah, tapi kita persulit diri kita untuk melakukannya.
pelajaran dari Bani Israil. Inna hadzal din yusrun wa la yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah, kata Rasul. Tidak ada seorang yang mau mengalahkan agama ini kecuali dia bakal kalah. Dia memberatkan dirinya kecuali dia akan tergilas. Nah, ulama banyak mencontohkan ya, misalnya Rasul SAW itu memberikan teladan yang disampaikan oleh istri beliau. Nabi itu malam-malam tidur, lalu tengah malam beliau bangun sholat, lalu kemudian kalau masih ada ngantuk tidur lagi, lalu bangun pada sholat subuh. Jadi Nabi itu tidur seperti kita normal, lalu bangun tengah malam sholat, lalu kemudian istirahat lagi kalau memang ngantuk. Kalau sudah dekat subuh ya duduk nunggu subuh gitu. Bahkan kadang-kadang Rasul ceritakan ketiduran pada saat subuh itu. Jadi Nabi itu sangat manusiawi, bukan orang yang maksain dirinya, enggak. Jadi diceritakan bahkan kata sahabat lagi nunggu subuh bareng-bareng Nabi ketiduran. Begitu ketiduran kemudian Nabi bangun dan langsung sholat, nggak pakai wudu. Itu termasuk hadis yang jadi dalil bagi orang yang mengatakan bahwa kalau tidur itu nggak membatalkan wudu gitu. Kalau kita mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu gitu. Jadi Nabi ketika tidur kemudian bangun dan langsung sholat ya, karena itu khususiat Nabi ya. Satu, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Matanya terpejam, hatinya tetap hidup terus, tidak pernah tidur. Itu Rasul. Yang kedua, tidurnya beliau itu adalah tidur yang bahasa kita itu tidur yang tidak membuat kita lupa dan tidak tahu sekitar kita. Bahasa kita tidur-tidur ayam gitu ya, baring-baring. Nah, begitu Rasul. Maka kemudian ketika ada sahabat yang bersepakat ya, di antara mereka karena menganggap bahwa amal-amal kita ini masih sedikit, karena itu saya berjanji bahwa saya akan sepanjang malam saya ibadah terus, nggak mau tidur. Yang satu mengatakan saya setiap hari mau puasa, yang satu lagi mengatakan saya tidak mau dekati perempuan itu bikin repot, saya mau ibadah terus. Nah, Nabi panggil mereka semua dan Nabi nasihati. Ini bagian termasuk contoh dari para ulama bahwa jangan mempersulit diri, nanti akan betul-betul jatuh ke dalam kesulitan. Ketika Nabi mengatakan hajilah yang mampu, ada yang bertanya setiap tahun ya Rasulullah gitu. Nabi nggak mau jawab, nanya lagi sampai 3 kali. Nabi kemudian, kalau saya bilang iya lalu wajib, kalian nggak bisa. Untung ya, coba kalau Nabi mengatakan na'am, hai kita mau berhaji setahun seumur hidup aja, sekali seumur hidup saja belum semuanya bisa. Hikmah ya. Jadi Masya Allah, semua yang diberikan oleh agama itu sudah ada kadarnya ya, sudah ada kadarnya, maka ikuti kadar itu. Jangan memaksakan diri, jangan terlalu banyak bertanya. Laksanakan perintah semampu yang kita laksanakan. Kalau larangan, jauhi sejauh-jauhnya. Itu bedanya kata ulama antara larangan sama perintah. Kalau larangan, jauhi sejauh-jauhnya. Tapi kalau perintah, fattakullah mastata'tum. Jadi ada ruang di situ. Kalau kita nggak bisa begini, ya ini yang kita lakukan. Kecuali pada hal-hal yang wajib ya, itu memang harus kita lakukan dalam keadaan apapun, terutama rukun Islam ya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah di sini kemudian mereka mempersulit dirinya. Qalu atattakhiduna huzwa. Pertama mereka seperti orang tidak percaya. Atattakhiduna huzwa. Ini apaan? Kita lagi bicara orang meninggal, siapa pembunuhnya kok disuruh nambah lagi untuk nyembelih sapi. Ini kalau dalam sebagian tafsir kata mereka ayakunu qatlan ba'da qatlin gitu. Ini kita nambah lagi nih. Satu meninggal manusia, kita mau cari tahu siapa yang masa disuruh lagi nyembelih sapi gitu. Ini kematian di atas kematian, kira-kira kayak begitu. Padahal yang menyampaikan seorang nabi. Yang namanya nabi kalau kita beriman itu sami'na wa ata'na. Jadi mereka ini sebenarnya juga imannya itu iman-iman lalu datang lah kalau bahasa Sasak ya.
mun papah-papah si muda-muda ya, tapi kalau sudah mulai masalah yang kayak begini begitu mereka a priori ya. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa mengatakan, saya berlindung dari Allah termasuk dari menjadi seorang yang bodoh. Nah itu sebabnya kata ulama beristidlal dengan ayat ini, salah satu tanda orang bodoh itu adalah orang yang hidupnya penuh dengan ejek-ejekan, dengan ucapan-ucapan tidak bermanfaat. Karena di sini Nabi Musa mengkaitkan, ya, ini hanya omong-omongan gak jelas ya Musa gitu. Ini hanya ejek-ejekan. Kata Nabi Musa, saya bukan orang bodoh. Maka ulama mengatakan salah satu tanda kebodohan adalah orang yang di dalam kehidupannya itu selalu saling mengejek. Tidak pernah ada ucapan-ucapan yang bermanfaat. Nauzubillah min dzalik. Walaupun ilmunya segudang, tapi omongannya itu penuh dengan cercaan, ejekan, itu orang bodoh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Nah, ketika mereka kemudian sudah tidak bisa membantah dan memang mereka berada dalam kebutuhan. Nih, berada dalam kebutuhan mau tahu siapa pembunuh ya, dari orang itu, maka kemudian mereka bertanya. Coba tanya kepada Allah, mahia, sapi betina yang kayak apa yang Allah mau supaya kami sembelih. Ini mulai langkah pertama menyulitkan diri sendiri nih. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr, yang tidak tua dan tidak muda sekali. Kalau saja mereka melaksanakan setelah ini selesai urusan. Tetapi tidak. Awanum baina dzalik, dia tidak tua dan tidak muda. Faf'alu ma tu'marun. Nah ini peringatan kata para ulama. Faf'alu ma tu'marun. Nabi Musa sudah menangkap gelagat, ini orang-orang bakal memperpanjang urusan yang hanya menyulitkan diri mereka. Maka dipamungkasi oleh Nabi Musa. Faf'alu ma tu'marun. Sudahi pertanyaan, kerjakan saja. Nah tapi mereka masih punya kekerasan hati ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanyakan kami warnanya apa. Yang namanya sapi itu ya, warnanya kan kita sudah tahu ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Maka dijawab sapi betina warna kuning. Nah, ini mulai pusing mereka. Karena biasa sapi yang kelihatan tuh warnanya coklat ya. Coklat muda, coklat tua. Safra, warnanya kuning, yang kuning pekat. Tasurun nazirin, dan bukan hanya warna tapi tasurun nazirin, dia indah kuningnya. Nah kemudian setelah itu masih lagi bertanya, ma hiya innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah lamuhtadun, niscaya akan mendapat petunjuk. Nah, di sini ada satu hal yang dijelaskan oleh para ulama. Kekuatan insyaallah. Jadi kata ulama, orang-orang Bani Israel ini ya, hatinya keras, pembangkang. Tapi di tengah-tengah kekerasan hati itu mereka masih sempat mengucap wa inna insyaallah. Maka dengan kekuatan insyaallah inilah mereka pada akhirnya dimudahkan untuk melaksanakan perintah. Nah ini bapak-bapak saudara, salah satu ayat yang para ulama jelaskan ya, tentang pentingnya kita untuk selalu mengingat masyiat Allah. Sepasti-pastinya sesuatu jangan lepas dari insya Allah. Karena di dalam kisah Nabi Musa juga, dalam surah yang lain, suratul Kahfi, bukan tentang Nabi Musa tapi tentang rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min anabi wa nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a, tentang dua orang yang salah satu di antaranya itu punya kebun yang luar biasa indahnya. Kemudian dia berucap ya, selalu dengan penuh keyakinan
bahwa kebunnya ini akan memberi jaminan kekayaan bagi dia. Kebunnya ini akan mencukupkan hidupnya. Kebunnya ini bakal bikin dia makmur dalam kehidupannya. Hijau kebun. Diingetin sama sahabat. Walaula dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Nih diingatkan ya. Diingatkan. Kalau saja kamu masuk ke dalam kebunmu dan melihat kemegahan yang luar biasa, jangan lupakan Allah. Masya Allah, ini semua kehendak Allah kayak begini. La quwwata illa billah. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi dia tetap sombong. Akhirnya apa? Fa asbaha sahidan zalaqa. Rata kebun itu tiba-tiba. Rata artinya apa? Habis, nggak ada sisanya. Karena dia tidak mau mengkaitkan ya, kehendak Allah itu dengan takdir yang dia terima. Sombong. Nah maka tradisi ulama kita ya, kalau kita melakukan apapun, berencana apapun, bahkan sesuatu yang udah nyata-nyata ada di depan kita, seperti orang yang punya kebun itu, jangan lupa untuk mengingat Allah. Masya Allah, insya Allah, tapi dengan penuh kesungguhan. Insya Allah kalau ada kekurangannya sedikit-sedikit, Allah akan cukupkan dengan insya Allah kita itu ya. Seperti Bani Israel ini, pagah kalau bahasa Sasaknya, bengkeng ya. Tapi karena mereka itu keluar kata insya Allahnya itu, maka di akhir itu fazabahuha. Mereka akhirnya bisa menunaikan perintah Allah itu. Ya. Cuman memang jangan juga kalau sesuatu yang kita tidak mau kerjakan, besok datang ya, ya insya Allah. Padahal dia nggak mau. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Insya Allah itu menunjukkan azimah, kesungguhan. Ya. Jangan kita balik ya, untuk mengaburkan tanggung jawab ya, membuat sesuatu menjadi tidak jelas, jangan ya. Insya Allah itu ada azimah di situ, tapi dengan kesadaran penuh bahwa ini hanya ikhtiar, akhirnya Allah yang menentukan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth. Kemudian ini jawaban yang terakhir dari jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Sapi betina yang tidak digunakan untuk bekerja, baik itu membajak maupun membawa air untuk pertanian. Nah, maka kemudian cari-cari. Ya, kalau penjelasan para ulama tentang peristiwa ini kan macam-macam ya. Laki-laki itu meninggal, katanya laki-laki yang kaya sekali. Dia kaya sekali, kemudian ada anak saudaranya itu berhasrat terhadap kekayaan laki-laki itu. Akhirnya suatu ketika laki-laki itu diajak oleh keponakannya, paman, kira-kira gitu, paman, saya ini pingin belajar berdagang, tolong antarkan saya kepada bapak-bapak pedagang di kampung itu, saya mau belajar dari mereka. Kalau paman yang bawa saya, mereka pasti mau ngajar saya, kira-kira begitu. Saya mau magang lah, berdagang. Akhirnya diantarin sama pamannya. Nah begitu sampai di mulut kampung itu, dibunuh pamannya, dibiarkan di situ. Maksud dari keponakannya itu pertama, dia ingin menguasai hartanya, warisan dari pamannya itu. Yang kedua, dia mau ambil diatnya juga. Kan kalau nuduh orang, lalu orang itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dia ditetapkan, dihukum, itu ada diat ya. Nah dia mau kejar diatnya, dia mau dua hal yang tidak halal untuk dia ya. Mau ambil harta, mau dapatkan diat pembunuhan itu. Nah orang-orang yang dituduh itu nggak mau terima karena memang mereka tidak tahu apa-apa. Nah itulah faddarotum, berselisih ya, gara-gara harta ya, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai di kehidupan kita seperti itu ya, gara-gara harta kemudian kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Saat ini kamu sudah jelas, kata mereka. Fadhabahuha, mereka cari. Konon, ini konon juga ya, karena riwayat yang sahih dalam masalah ini juga tidak ada yang betul-betul bisa dipegang. Tidak ada riwayat yang sahih, tapi beberapa riwayat dalam tafsir katanya ada seekor sapi betina milik anak yatim ya. Yang mereka cari kayak begitu, hanya di situ ketemunya. Jadi tidak ada lagi sapi betina warna kuning yang tidak pernah kerja kecuali yang punya anak yatim itu. Kemudian satu kampung mereka ingin membeli, nggak mau anak itu. Sampai akhirnya anak itu hanya mau dibeli dengan menimbang ya, menimbang kulit dari sapi itu dan sesuai dengan berat dari kulitnya itu akan dibayar dengan emas. Jadi dibayar dengan emas seberat kulit daripada sapi itu. Ada riwayat yang mengatakan seberat sapi itu gitu. Artinya mereka habis-habisan jadinya. Perintah sederhana jadi susah, perintah yang murah meriah jadi mahal luar biasa karena kekerasan hati. Auzubillah min dzalik. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Nah, ketika kamu membunuh ya, seorang jiwa. Nah, ini juga satu hal. Yang membunuh itu seseorang. Membunuh keluarganya dalam satu masyarakat. Apa bahasa Allah di sini? Wa iz qataltum nafsan. Ingat ketika kalian membunuh seorang manusia. Jadi dinisbahkan kepada kalian. Padahal yang membunuh itu hanya satu. Tapi kalian membunuh. Artinya apa? Islam itu, bapak-bapak saudara, itu mengajarkan kepada kita itu kepedulian sosial. Jadi tidak bisa kita abai terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungan kita dengan alasan bukan kita yang melakukan. Atau bukan kita yang tertimpa. Tetangga kemalingan 2 rumah dari kita tahu. Untung ya bukan kita. Bukan kita yang melakukan dan bukan kita yang jadi korban, lalu tidak peduli. Islam tidak kayak begitu. Islam itu memerintahkan kita untuk selalu berada dalam frekuensi yang sama dengan lingkungan kita. Jadi kalau ada suatu masalah, itu masalah kita juga. Dulu seorang ulama tasawuf ya, pernah mengistighfarkan dirinya atas ucapan dia ketika ada tetangganya kebakaran, lalu dia mengatakan alhamdulillah bukan rumah saya. Ucapan alhamdulillah bukan rumah saya itu bertahun-tahun dia istighfarkan. Karena apa artinya? Alhamdulillah pada saat orang dapat musibah itu seakan-akan mensyukuri musibah yang menimpa dia. Itu orang dulu ya. Mungkin ucapan itu sering kita ya. Lah alhamdulillah dek itu si kemalingan misalnya begitu. Ya, Prof ya. Lagi di kampung tiba-tiba sapi amak dolah misalnya baik sih maling kita sapi alhamdulillah dek ini itu alhamdulillah amak dolah. Ini sekedar renungan bagi kita bahwa Islam itu tidak mensyukuri musibah orang ya. Tidak mengajarkan kita untuk mensyukuri musibah orang karena tidak tertimpa kita atau karena bukan kita yang melakukan. Tidak. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk membangun at-tadhamun al-ijtimai, yaitu solidaritas sosial. Maka di sini diingatkan oleh Allah ya, dengan bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an itu dalam sekali. Wa iz qataltum nafsan, ketika kalian semua membunuh seorang manusia ya. Padahal yang membunuh itu kan hanya seorang ya. Bukan semuanya ya. Tapi seakan-akan begitu itu terjadi menjadi tanggung jawab kalian semua. Ya ini mirip seperti ma'amanabi, apa katanya? Ma'amanabi man
man bata syab'an wa jaruhu ja'iun wa huwa ya'lam bihi. Bukanlah benar-benar orang yang beriman kepadaku, dia tidur dalam keadaan kenyang, di sampingnya ada tetangga kelaparan dan dia tahu. Kalau nggak tahu ya nggak masalah ya. Nah nggak tahu gitu, tapi tahu dengan satu dan lain cara dia tahu, lalu dia diamkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ini pelajaran moralnya di situ ya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah kemudian mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Artinya Allah kemudian melalui wasilah sapi yang disembelih itu munculkan siapa yang paling bertanggung jawab. Ya. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Nah, inilah perintahnya itu di sini. Idribuhu bi ba'dihha. Pukul jenazah itu dengan bi ba'dihha, dengan bagian dari sapi betina yang disembelih itu. Ada yang mengatakan ekornya, kakinya, tapi itu nggak penting lah. Pokoknya bi ba'dihha, disentuhkan, teng. Nah ini juga ada pelajaran kata para ulama ya. Orang mati dipukulkan dengan bangkai, lahirlah kehidupan. Pelajarannya kata para ulama, salah satunya adalah bahwa kita tidak bisa menghukum secara mutlak. Ada anak lahir dari dua orang tua yang tidak baik, belum tentu anaknya tidak baik. Bahkan dari kedua orang tua yang tidak beriman sekalipun, lalu ada lahir seorang anak, tidak bisa kita hukumkan serta-merta anak itu anak yang buruk. Dari kisah ini, dari dua kematian itu lahir satu kehidupan. Dari dua yang tidak baik bisa lahir kebaikan. Makanya jangan kita gampang-gampang menilai seseorang hanya dari orang tuanya. Orang tuanya tidak baik, dia pasti nggak baik. Belum tentu. Sebaliknya juga, belum tentu karena orang tuanya baik lalu anaknya pasti baik. Belum tentu juga. Maka itu kaidah zahabiyah katanya, kaidah the golden rule ya, dalam Al-Quran itu kaidah yang sangat bernilai dalam kehidupan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Jadi mau bapak kita kayak apa ya, tetap yang ditanya itu amal kita, bukan amal bapak kita. Mau orang tua kita sejahat apapun, yang ditanya kita nanti amal kita, bukan kejahatan orang tua kita. Maka dalam Islam dakwah itu indah dan bisa untuk semua. Tidak ada istilah ini kampung wasidah ini ada artinya. Tidak bisa begitu. Lihat dulu bagaimana Nabi SAW 13 tahun di Mekah ya. Sabar terus berdakwah. Padahal kejahatan orang Mekah zaman itu luar biasa. Bahkan Nabi tetap datang ke Ka'bah dan sholat di samping Ka'bah ya. Walaupun sholatnya belum 5 waktu seperti sekarang. Kata sebagian ulama, sholatnya itu 2 kali, pagi sama sore saja ya. Sesuai dengan syariat para nabi sebelumnya. Menurut sebagian ulama, tetap sholat di samping Ka'bah. Padahal di samping dan sekitar Ka'bah itu ada paling tidak 360 berhala. Jadi tidak ada istilah, wah ini lingkungan kotor, maka dakwah tidak ada gunanya. Enggak. Nabi tetap sholat di samping Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Padahal di situ ada ratusan berhala. Kan berhala itu baru dibersihkan pada saat Fathu Makkah. Gitu kan Prof? Barulah saat itu 360 berhala itu dibersihkan, yang di dalam, yang di luar, sekitar semua bersih. Tapi sebelum itu penuh. Nabi tetap. Ini pelajaran. Jadi kalau kita sedikit-dikit misalnya mengecap orang, ini orang nih nggak beres. Jangan-jangan kita nggak sanggup berdakwah kepada dia. Jangan-jangan kita menutupi kelemahan kita.
Ini pelajaran juga dari ayat ini. Faqul nadribuhu bi ba'diha, pukulkanlah jenazah itu dengan bangkai itu. Jenazah dipukul pakai bangkai. Apa yang terjadi? Kadzalika yuhyillahul mauta. Hidup lagi jenazah itu. Bapak Ibu, yang bunuh saya itu ini ponakan saya ini katanya. Akhirnya keponakannya yang membunuh itu, yang punya niat untuk untung besar, justru dia yang kemudian celaka karena perbuatannya. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati, termasuk kita nanti ya. Nah, kalau ini kan hidupnya dengan pukulan bangkai sapi ya. Kalau hidup kita nanti dengan nafkhatun tsaniyah ya. Tiupan sangkakala itu. Tiupan sangkakala yang kedua, nanti di akhirat akan bangun semua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Bangun, Pak Prof bangun, saya bangun, kita semua bangun ya. Mudah-mudahan selamat nanti. Nah, yang paling utama ya tentu dari banyak pelajaran, yang pertama tentang kemukjizatan ya, bahwa ya ilmu manusia itu terbatas, bahwa kuasa Allah itu tidak ada yang menandingi, bahwa kun fayakun, apa yang Allah kehendaki terjadilah. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan juga sekarang semakin membuka ya, bagaimana kehidupan itu bisa lahir ya dalam organisme-organisme itu dari hal-hal yang sangat sederhana ya. Lalu timbullah kompleksitas seperti manusia, dari kalau Nabi Adam dari segumpal tanah lalu menjadi manusia dengan segala kehebatannya, segala potensinya. Kalau kita dari setetes ya, dari mimma'in mahin, dari air yang dibuang, yang dihinakan, dibuang ya, disemprotkan, lahirlah manusia menjadi makhluk yang kompleks. Nah, ini bagian dari membangun kesadaran kita, itulah kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tadi yang perlu kita ingat, bahwa ketika datang perintah Allah, tunaikan sekemampuan kita. Jangan berdalih, jangan mencari alasan. Kalau memang belum kita mampu laksanakan, ya doa supaya kita bisa laksanakan. Jangan yang sudah melaksanakan itu kita cari-cari kekurangannya. Kalau ada orang melaksanakan, itu jadikan pendorong. Oh, dia bisa, saya belum bisa, mudah-mudahan saya bisa. Ada saudara kita, ada teman kita, ada tetangga kita ke masjid misalnya, sholat. Sekarang masa pandemi dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, dia sholat di masjid, bangun subuh sholat. Lalu kita tidak, dengan pertimbangan mungkin karena kita merasa bahwa situasi masih belum baik. Tapi jangan kemudian kita mencari celah, mencela orang yang melakukan itu. Jangan. Jadi kalau kita belum bisa melakukan sesuatu yang memang sesuatu yang baik, yang terpuji, maka kita doa supaya diberikan kekuatan untuk bisa melakukan itu. Orang naik haji, jangan kita bilang kalau orang haji kan belum tentu, tergantung keikhlasan. Kadang-kadang kalau orang yang nggak haji tapi dia ikhlas, ibadahnya bisa diterima. Kalau haji riya, maka dia bisa tertolak. Jangan cari-cari alasan seakan-akan kemudian bahwa yang melakukan ibadah itu tidak sempurna. Kesempurnaan ibadah hanya Allah yang tahu. Yang menjadi tugas kita adalah melaksanakan kebaikan. Kalau belum mampu dan kita lihat orang lain sudah mampu, kita berdoa mudah-mudahan diberikan kekuatan ya, agar bisa melaksanakan. Kemudian yang ketiga dan terakhir ya, dari banyak sekali hikmah-hikmah dari kisah ini tentang kemahakuasaan Allah ya. Kemudian fattaqullah mastata'tum, tunaikan perintah Allah itu dengan keikhlasan ya. Dengan seketika kita mampu. Dan yang terakhir yang tadi juga kita singgung ya, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya nafsi-nafsi ya. Dalam kehidupan ini ya, nanti pertanggungjawabannya ya, amal kita secara langsung ya. Tapi dalam kehidupan sosial kita harus membangun tanggung jawab sosial ya. Maka jangan
menutup mata terhadap keadaan orang-orang di sekitar kita. Nah, khususnya dalam masa pandemi ini kan banyak saudara-saudara kita ya yang mungkin perlu bantuan ya. Ya namanya bantuan itu tidak mesti banyak kan. Kalau kita masak nasi lalu ada tersisa misalnya yang bisa buat 1 bungkus, ya kita bawa 1 bungkus keluar rumah kita. Banyak sekali yang membutuhkan itu. Apa yang lebih, makanan lebih, kita bawa aja ketika keluar rumah, kasih. Salah satu sunnah ya, Rasulullah SAW itu bersedekah. Dan salah satu bentuk sedekah yang ditradisikan oleh para ulama, pertama untuk lijalbil barokah, yang kedua lidaf'il bala, untuk mendatangkan keberkahan dan mencegah kemudaratan, adalah bersedekah di awal hari kepada makhluk hidup. Ketemu manusia, kasih. Ya mungkin kalau ada kelebihan uang, kita keluar dari rumah kita, keluar dari pintu, kalau ada kelebihan, ada orang membutuhkan, kasih. Bahkan para ulama mentradisikan dirinya dan keluarganya, kalaupun gak ada manusia, makhluk Allah, kucing lewat, kasih. Dengan bersedekah kepada makhluk Allah yang hidup itu, bersedekah di awal hari, itu maka hari itu akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan-kekhilafan. Kita akhiri di ayat 73. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Bisa kita lanjutkan ayat 74. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla